Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Marianingsi, guru biologi dari SMA Negeri 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon, akan menjelaskan blog sebagai media pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang harus disiapkan di dalam pembuatan blog, yang pertama kita tentukan tujuan awal dari pembuatan blog itu untuk apa. Kita sebagai guru bisa menggunakan blog dengan tujuan sebagai media di dalam pembelajaran, karena dalam pembuatan blog tentunya akan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, jangan sampai semua yang kita lakukan itu terbuang sia-sia. Yang kedua, kita tentukan topik. Topik yang akan kita buat misalnya topik khusus di dalam pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran biologi ataupun pembelajaran yang lain yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga, platform. Banyak platform gratis yang dapat kita gunakan dalam pembuatan blog ini, contohnya Blogger, WordPress, dan masih banyak lagi. Di sini kita akan gunakan platform dari Blogger. Yang keempat, domain. Jika kita memilih Blogger sebagai tempat membuat blog, maka kita akan diberikan domain gratis dari bawaan bloggernya, yaitu Blogspot. Sehingga kita dapat mempersiapkan domain untuk depannya, kemudian di bagian belakangnya akan ada domain blogspot.com. Yang kelima, kita bisa langsung membuat blognya dengan cara membuka browser melalui Chrome, Firefox, atau Internet Explorer. Di sini saya akan gunakan Chrome, sehingga kita langsung ketikkan blogger.com. Sehingga akan tampil tampilan seperti ini. Ini sudah masuk alamat blognya. Nah, tampilannya kita sudah masuk ke blogspotnya, kemudian kita langsung sign in atau masuk berada di bagian pojok kanan atas. Bagi kita yang belum memiliki akun Google, akun Gmail, maka kita harus membuat akun Gmailnya terlebih dahulu dengan cara mengklik buat akun di sana, di bagian bawah, kemudian kita isi data untuk akunnya, pengisian nama depan, nama belakang, kemudian nama pengguna, memasukkan password atau tanggal lahir dan segala semacamnya, kemudian kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan awal dari blog, kemudian kita klik buat blog baru. Di tampilan awal blog, di sini kita bisa memasukkan judul untuk blog kita. Misalnya saya belajar biologi, kemudian alamat blognya bioscience.blogspot.com. Kemudian di bagian bawah alamat di sini sudah disediakan ada beberapa template yang disediakan oleh blogger. Nah, kita bisa memilih template yang kita sukai untuk tampilan depan blog kita. Kemudian klik buat blognya. Sehingga akan tampil tampilan blog saya semacam ini. Di sini ada judul blog yaitu belajar biologi, alamat blog yaitu bioscience22.blogspot.com. Di sini sudah ada masukan dari beberapa artikel yang sudah saya masukkan ke dalam blog. Kemudian di bagian sebelah kiri dari tampilan blogger di sini ada beberapa kolom yaitu mengenai post atau kiriman ya artikel pada blog. Di sini ada beberapa artikel yang sudah saya masukkan. Kemudian kita juga bisa mengklik bagian fungsi statistik. Statistik kita di sini bisa melihat adanya fungsi grafik dan lainnya di dalam blog. Untuk statistik atau sumber lalu lintas, ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dari URL, kemudian situs perujuk, kemudian telusuri dengan kata kuncinya. Kemudian selain itu, kita juga bisa memberikan komentar yang diterbitkan di dalam blog. Ini untuk melihat komentar dari pengunjung yang masuk ke dalam blog kita. Kemudian kampanye dalam blog. Menu kampanye ini digunakan bila Anda ingin mengiklankan blog Anda di beberapa situs web atau blog lain yang bekerja sama dengan Google. Tentu saja ini tidak akan gratis. Untuk pengaturan template dan tata letak, ini tadi bisa kita lakukan dengan memilih beberapa template yang disediakan secara gratis oleh blogger dan kita bisa memilih sesuai dengan keinginan hati kita. Setelan dalam blog. Untuk setelan dalam blog ini bisa berisi tentang judul, kemudian alamat blog, kemudian bisa juga preferensi penelusuran dan yang lainnya. Di sini bisa kalau semuanya setelan
judul ataupun alamat blognya bisa kita ganti dengan mengeditnya di dalam setelan dalam blognya. Kemudian untuk membuat artikel baru, kita bisa mengentry artikel atau gambar atau video ke dalam blog. Di sini kita klik entry, kemudian kita bisa masukkan judul artikel kita. Di sini saya sudah ada untuk entry itu bisa memasukkan artikel bahan ajar dari file yang sudah ada di dalam laptop ataupun bisa mengetik secara langsung di blognya. Nah, kita masukkan alamat judulnya yaitu sistem transportasi pada manusia. Kemudian di sini kita kopikan artikel yang ada di laptop, kemudian kita bisa menyimpannya terlebih dahulu jika tidak akan dipublikasikan, atau jika ingin dipublikasikan kita ingin melihat terlebih dahulu hasil dari yang kita tulis di dalam blog, maka kita bisa melihat pratinjau. Kemudian di sini, di bagian menu sebelah kiri, di sini ada label. Label bisa kita isi berkaitan dengan artikel yang kita tulis, misalnya sistem transportasi manusia, kemudian vena, arteri, dan kapiler. Kemudian jadwal untuk pemposan artikel ini bisa disetel secara otomatis ya. Kemudian ada juga tautan permanen ya. Kita bisa juga mengisikan lokasi ataupun pilihan yang lainnya di menu sebelah kiri, di menu sebelah kanan. Nah, ini adalah artikel yang saya tampilkan sebelum dipublikasikan. Jadi bisa dipratinjau terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat apakah artikel yang saya buat itu sudah rapi atau belum. Kemudian kita bisa memasukkan musik dari Google dengan cara mengklik bagian linknya, mengklik link, kemudian kita bisa memasukkan alamatnya, kemudian kita kopikan di alamat blog kita dengan cara mengkopikan kepada HTML kemudian dikompos. Kemudian memasukkan gambar ke blog, di sini kita bisa mengklik image, insert image-nya, kemudian di sana akan muncul upload. Kita pilih file yang ada di dalam komputer kita, kemudian kita buka gambar apa yang akan kita masukkan, klik open-nya, kemudian setelah itu akan muncul di add image, kemudian kita klik gambarnya, kemudian di add selected gambar yang akan kita pilihnya. Kemudian ini adalah hasil gambar yang ada di dalam blognya. Kemudian memasukkan video ke dalam blog, itu bisa kita add videonya, kemudian kita bisa menguploadnya, bisa kita memilih dari YouTube ataupun dari YouTube berupa videonya. Kemudian kita pilih, kita copy alamatnya, masukkan ke dalam alamat blog kita, kemudian di HTML, kemudian dikompos. Kemudian ini adalah gambar hasil video di blog saya. Pembuatan kuis online pada Provos di blog ini bisa dilakukan dengan cara kita apabila belum memiliki akunnya, kita bisa mengklik sign up free di bagian pojok sebelah kanan, sehingga akan tampil lampiran semacam ini, login in Provos. Kita bisa masukkan username, kemudian password dan email kita, kemudian sign up. Nah, ini adalah kita sudah masuk ke aplikasi kuis di Provos, kemudian kita klik kuisnya. Di sana ada beberapa tampilan atau pilihan mengenai kuis, training, knowledge, survey, project. Nah, kita karena ingin membuat kuis, maka yang diklik adalah bagian kuisnya yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian membuat kuis baru di Provos, ini bisa kita lakukan dengan cara mengklik create quiz yang ada di bagian pojok kanan atas ataupun create your first quiz yang ada di bagian bawah. Memilih bentuk pembuatan kuis, di sini kita bisa memilih kuis. Di sebelah kiri itu ada tampilan untuk pembuatan kuis secara baru. Yang tengah itu pembuatan kuis secara individual. Secara personality, yang ketiga itu mengambil kuisnya dari bank soal yang ada di Provos. Kita akan membuat kuis membuat kuis yang baru. Mengklik yang di sebelah kiri. Kemudian
kita bisa memilih bentuk kuis multiple choice. Di sini banyak sebetulnya tampilan untuk bentuk-bentuk kuis. Tidak hanya multiple choice, tetapi ada betul salah, esai, kemudian ada matching, ataupun yang lainnya. Nah, saya akan membuat kuis untuk bentuk multiple choice. Caranya kita klik multiple choice-nya, sehingga kita akan dapatkan tampilan semacam ini. Which one do you like? Ini kita bisa membuat soalnya di kolom tersebut atau bisa juga mengkopikan dari soal yang sudah ada di kolom tersebut. Kemudian untuk soal yang tidak bergambar, maka di sini di bagian image itu bisa dimatikan off-nya, bagian off-nya. Kemudian untuk option kita bisa masukkan setiap option pilihan jawabannya, kemudian kita bisa mengklik di bagian kiri itu untuk jawaban yang benar. Kemudian jangan lupa kita mengklik required question-nya untuk setiap kunci jawabannya. Kemudian kita setting atau pengaturan kuis secara online. Di sini kita bisa masukkan berapa nilai kuis yang akan kita buat, kemudian berapa waktu yang akan dibutuhkan di dalam pembuatan kuis, kemudian result tipenya ada pass or fail, kemudian ada passing grade nilai, berapa batas minimal siswa untuk mendapatkan sertifikat dinyatakan lulus. Kemudian pemberian tema pada kuis secara online ini bisa dilakukan dengan cara mengklik bagian tema. Di sini kita bisa memasukkan logo untuk sekolah ataupun gambar yang lainnya. Kemudian kita juga bisa memberikan background untuk di dalam kuisnya. Kemudian kita bisa men-share kuis kita ke dalam blog dengan menggunakan embed. Embed kita klik, kemudian nanti akan kita dapatkan alamat dari kuis kita yang akan kita copas ke dalam blog kita. Jadi alamat link tersebut kita kopikan ke dalam blog kita, kemudian kita pindahkan di bagian entry, kemudian kita klik HTML-nya, kemudian kita bisa mengatur ukuran bentuk kuis yang ada di blog nantinya, kemudian kita langsung compose. Compose untuk melihat hasil kuis yang telah dimasukkan ke dalam blog. Ini adalah tampilan kuis yang sudah dimasukkan ke dalam blognya. Kemudian, ini adalah hasil kuis dari propose-nya. Untuk pengerjaan kuis, siswa bisa mengklik memulai kuisnya itu dengan mengklik mulai, kemudian sebelumnya siswa bisa mengklikkan nama depan, kemudian bagian nama belakang. Keberhasilan siswa mencapai passing grade itu bisa diberikan sertifikat lulus bagi siswa-siswa yang sudah mencapai nilai passing grade-nya yang telah ditentukan oleh kita. Melihat hasil kuis di propose dari setiap siswa yang sudah dikerjakan, ini bisa kita lihat ada berapa siswa yang sudah mengerjakan dan berapa siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan atau mencapai nilai passing grade yang telah kita tentukan. Kemudian kita juga bisa melihat hasil statistik dari pengerjaan kuis siswa. Aktivitas siswa setelah mengerjakan soal, di sini siswa bisa memberikan komentarnya terhadap kuis yang telah kita berikan. Di sini kita bisa saling bertukar pikiran antar siswa dengan guru. Demikian penjelasan materi pembuatan blog dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam digital.